Oke, coba apa nih? Oh, oke, sip. Saya coba share ya untuk penulisan sitasi ya di prinsip percobaan. Oke, apa sudah terlihat layar yang saya tampilkan? Masih loading, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, masih loading. Belum, Bu. Oh, oke. Udah ada, Bu. Udah ada. Oke ya. Jadi untuk di prinsip percobaan, kalian menjelaskan prinsip dari percobaan yang akan dilakukan di modul tersebut ya. Nah, nanti pada saat kalian menuliskan prinsipnya kan ada satu kalimat ya, dua kalimat yang setengah halaman gitu, setengah halaman. Di akhir kalian tuliskan yaitu kalian mengutip dari literatur apa. Ya, contohnya di sini ini saya ambil dari logbooknya Najwa di sini. Nah, jadi Najwa di akhir dari kalimat tersebut yang menuliskan sitasi, kita sebutnya ya, kita mensitasi dari literatur siapa. Nah, ini namanya Tarmizi 1993. Nah, jadi nanti kalian bisa tuliskan juga, misalnya kalian ambil dari buku Kimia Dasar, misalnya yang ditulis oleh Raymond Chang, misalnya, atau Brady, atau ada Kopkar juga, dan lain sebagainya. Nah, kalian tuliskan di sini ya, namanya, kemudian tahunnya. Jadi misalnya ngambil dari buku Raymond Chang, ditulis di sini nama akhir orang tersebut, ya nama belakangnya, Chang, tahun 2006 misalnya, maka Chang, 2006. Nah, itu artinya kalimat yang kita tuliskan itu berdasarkan acuan dari literatur tersebut. Jadi untuk nanti kalian menuliskan proposal misalnya atau suatu karya ilmiah ya. Jadi dari praktikum ini kita dilatih untuk menulis ya, bagaimana cara menuliskan kalimat atau memparafrase kalimat yang kita baca sesuai dengan yang kita pahami. Nah, jadi tapi jangan lupa untuk menuliskan nama dari referensi yang kita gunakan. Kemudian satu lagi dalam menuliskan prinsip percobaan ya, karena ini laporan praktikum maupun ini logbook, masih logbook, hindari menggunakan singkatan seperti ini ya, YG, DG gitu ya, tuliskan dengan lengkap ya, yang YANG dengan DENGAN ya. Jadi apa ya, tidak terkesan seperti cerita novel gitu ya, tapi ini lebih ke karya ilmiah gitu prinsipnya. Kemudian citasi tadi yang kalian gunakan sebagai sumber rujukan itu yang kalian tuliskan di daftar pustaka ya. Jadi nanti di daftar pustaka. Nah, di sini tuliskan nama orangnya. Nah, ini juga ini saya bukan menyalahkan Najwa ya, tapi untuk perbaikan ke depannya, tadi kan di atas tulisnya Tarmizi gitu ya, tapi daftar pustaka tidak ada Tarmizi, yang ada anonim. Nah, itu artinya tidak sinkron antara sitasi dengan daftar pustaka ya. Jadi, daftar pustaka itu berasal dari sitasi tadi yang di atas ya, yang di prinsip percobaan. Nah, jadi di sini kita masukkan namanya Tarmizi, berarti daftar pustaka juga ada nama Tarmizi ya, misalnya Tarmizi, 1993 tadi ya, Tarmizi 1993, nama bukunya apa misalnya, Kimia Dasar, atau Kimia Analitik, atau Kimia SMA misalnya gitu. Nah, itu kalian tuliskan di daftar pustaka. Jadi saya harapkan di sini kalian sudah mulai paham ya bagaimana cara membuat logbook, yang mana nanti ini efeknya ke laporan yang akan kalian tulis setelah praktikum, dan juga jangka besarnya efeknya adalah ke proposal penelitian. Ya, makanya dari praktikum ini dilatih bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Ada pertanyaan dulu terkait dengan penulisan logbook? Ibu izin bertanya. Ya, boleh, silakan. Kan di prinsip itu diambil nama penulisnya. Kalau misalkan kita ngambil jurnal, yang jurnal itu ngambil dari Tadi yang bertanya siapa namanya, maaf tidak muncul di ini Kansa, saya Bu. di Zoom-nya. Kansa, oh oke.
Misalnya membaca laporan yang saya tulis ya. Kemudian ternyata saya juga mengambil dari penulis lain misalnya. Nah, berarti Hansa nanti harus cari penulis lain itu ya. Ya, tidak bisa dibuka atau harus berbayar gitu. Nah, maka nanti Hansa tuliskan misalnya saya mengutip dari Ahmad misalnya namanya. Berarti tuliskan di sini Ahmad dalam nanda gitu. Ya, berarti di sini bukan lagi nanda 2020 misalnya, tapi Ahmad dalam nanda 2020. Artinya referensi yang Hansa temukan kan adalah referensi saya ya, nama saya Nanda. Nah, sedangkan saya Nanda ngambil dari Ahmad. Nah, maka di sana bisa diketahui bahwa yang Hansa kutip itu bukan dari Nandanya, tapi dari si Ahmadnya. Begitu. Tapi langkah pertama, dicari dulu ya referensi dari si Ahmad tadi. Kalau misalnya tidak bisa ditemukan, ya berbayar misalnya jurnalnya dan tidak bisa dibuka, maka bisa masukkan yang nama saya, tapi nanti tuliskan Ahmad dalam nanda tahun berapa. Bisa dipahami, Kansa? Bisa, Ibu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi untuk penulisan logbook? Ibu izin bertanya. Ya, boleh. Ya. Ini namanya kan siapa, dari, maaf? Namanya Dina. Dina, oke, Dina. Dari data pengamatan kan ada prosedur ya. Prosedurnya itu ditulis semuanya apa gimana ya? Prosedur, bentar. Iya, dituliskan. Jadi prosedur kan di percobaan 1 itu ada 3 prosedur ya. Yang pertama pembersihan alat gelas, kemudian pemisahan cairan dari endapan, ini ada mengukur massa jenis. Nah, untuk prosedurnya berarti yang pertama teknik pembersihan alat gelas, kan tadi tuliskan di sini alat gelas dibersihkan menggunakan teknik yang sudah dijelaskan. Nah, nanti di pengamatannya kalian tuliskan nanti apakah sudah bersih, sempurna, atau pembersihannya menggunakan apa ya, misalnya dengan air dibilas atau dengan menggunakan sabun. Kemudian di akhir tuliskan alat gelas sudah bersih sempurna gitu di sini. Jadi bukan lagi step-step detailnya ya, tapi lebih ke apa yang kita amati dari percobaan tersebut. Misalnya di sini ya, saya ambil contoh yang ditulis Najwa, membersihkan alat gelas, yang pertama alat gelas kotor dibilas dengan powder organik, digunakan prinsip like disinfect. Nah, ini kan berarti yang ketiga dicuci dan digosok dengan sabun, dibantu penguapan air, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti dituliskan saja ya, alat gelas kotor dibersihkan, dibilas dengan powder organik, kemudian pengamatannya seperti apa, begitu. Jadi tidak lagi per step-stepnya ya, jadi langsung ke prosedur nanti akan kita amati itu seperti apa. Begitu juga dengan yang kedua ya, misalnya ini memisahkan cairan dari endapan ya, bukan membersihkan cairan dari endapan. Nah, untuk pengamatannya berarti dilihat yang pertama ya, prinsipnya menggunakan dekantasi misalnya. Sukar terpisah. Kemudian untuk yang metode yang kedua dengan sentrifugasi bagaimana hasilnya. Nah, misalnya hasilnya terpisah sempurna, endapannya tertarik ke bawah, kemudian masukkan kalau di praktikum offline ya, misalnya kita langsung masukkan fotonya di sini. Jadi yang kita amati nanti di percobaan itu gitu ya. Contoh lainnya saya ambil mengukur massa jenis. Sini ya. Padatan diambil, kemudian diisi gelas ukur, dicatat batas airnya. Oke, berarti pengamatannya adalah gambar dari gelas ukur yang dimasukkan padatan. Nah, nanti data yang kalian dapatkan adalah volume awal dan volume setelah ditambahkan padatan. Seperti itu. Nah, untuk pengolahan data, ini berarti kita cek dari prosedur percobaan, gitu ya, itu menggunakan ada data yang perlu diolah atau tidak. Kalau misalnya untuk prosedur yang pertama, ya pembersihan alat gelas, itu kan tidak ada data ya, maka kosong. Dan yang kedua juga pemisahan endapan dari cairan juga tidak ada data, maka dikosongkan. Nah, untuk prosedur yang ketiga, kan di situ mengukur massa jenis. Nah, untuk mengukur massa jenis kan kita ada data yang kita olah ya.
kita dapat volume awal, volume akhir, misalnya kemudian kita dapat masa awal, masa akhir. Nah, maka nanti di pengolahan data ini kalian tulis berapa masa jenis yang didapatkan. Nah, untuk di isi dari pengamatan dan juga pengolahan data, kan di logbook masih dikosongkan ya seperti ini. Pengamatannya masih kosong, kemudian pengolahan datanya juga kosong. Nah, ini nanti diisi pada saat praktikum ya. Nanti pada saat praktikum, apakah nanti saya akan berikan video atau nanti bisa langsung ke kampus kita melaksanakan secara offline. Maka nanti setelah praktikum kalian tuliskan gitu ya, bagaimana hasil pengamatannya. Tentunya tadi ya, alat gelas X larut dibersihkan dengan air mengalir. Kemudian alat gelas yang Y dibersihkan dengan sabun misalnya. Nah, itu dituliskan di pengamatan. Kemudian nanti di pengolahan data ini kalian tuliskan untuk perhitungan-perhitungannya. Nah, nanti setelah praktikum itu kan ini diisi lagi ya, pengolahan data diisi, pengamatan diisi. Ini nanti kalian upload lagi di logbook ini. Ya, jadi kan ini masih kosong sebelumnya pada saat sebelum praktikum. Nah, pada saat setelah praktikum kan nanti ini kalian isi ya. Ada isinya, pengolahan data juga ada isinya. Nanti difotokan lagi, di-upload di Google Classroom di tugas yang sama dengan yang logbook ini. Bisa dipahami atau masih bingung? Ibu, maaf mau izin tanya, Bu. Ya, boleh. Kalau setelah pengolahan data ada bagian pembahasan kan ya, Bu? Itu diisinya apa, Bu? Pembahasan itu biasanya diisi diskusi dengan prosedur yang dikerjakan. Kemudian nanti juga AST memberikan kunci-kunci ya, apa saja pembahasan yang perlu kalian tuliskan di laporan nanti. Jadi untuk pembahasan, maksudnya tidak perlu difotokan lagi gitu ya, pada saat setelah praktikum, tapi yang penting adalah data pengamatan dan juga pengolahan datanya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kemudian untuk diagram alir, nah untuk diagram alir, oke kita lihat yang Najwa saya izin jadikan contoh ya. Ini tidak melihat ini bagus, jelek atau sebagainya. Ini untuk contoh saja. Diagram alir untuk perlakuan itu dituliskan di sebelah kanan ya. Perlakuannya. Jadi misalnya alat-alat dasar dan teknik membersihkannya. Berarti yang akan kita bersihkan apa? Misalnya ada alat gelas. Jadi di sini tulis alat gelas di sini ya. Nah, di bilas ini nanti kalian tuliskan di sebelah kanan dari panah ini. Ya. Jadi perlakuan ya atau kerja yang kita berikan kepada objek tersebut itu dituliskan di sebelah kanan ya. Jadi yang dituliskan di tengah-tengah ini adalah objek yang akan kita berikan perlakuan ya, misalnya di percobaan nomor 1 itu pembersihan alat-alat gelas. Berarti di tengah-tengahnya ini objek kita adalah alat-alat gelas ya. Di sini alat-alat gelas. Perlakuannya apa? Dibilas dengan pelarut organik. Kemudian kedua digosok dengan sabun. Kemudian yang ketiga dibilas dengan air. Kemudian hasilnya apa tadi alat gelas tadi? Alat gelas bersih ya. Jadi kalau untuk bentar saya coba tuliskan. Nah, di sini ya, kalau kita lihat kan ini diagram alirnya dari dibilas, dicuci, dibilas, dikeringkan, tapi nggak tahu nih akhirnya di mana gitu ya. Nah, untuk diagram alir harus ada akhirnya gitu ya, ujungnya kemana gitu. Jadi misalnya tadi untuk yang nomor 1 alat-alat gelas tadi tulis di sini alat gelas kotor ya. Nah, gelas kotor. Kemudian kita berikan tanda panah seperti ini. Sebelah kanannya adalah perlakuannya ya, dibilas.
Kemudian dicuci dengan apa? Nanti kalian tuliskan dicuci. Kemudian dialiri air misalnya. Kemudian akhirnya apa yang kalian dapatkan? Alat gelas bersih. Nah, jadi ada pangkalnya, ada ujungnya. Objek yang kita berikan perlakuan, kemudian ini hasil akhir yang kita dapatkan. Nah, sebelah kanan ini adalah perlakuan yang kita berikan terhadap objek tersebut. Kemudian untuk yang ini mengukur massa jenis juga ya, nanti ini bisa diperbaiki oleh Najwa ya. Misalnya mengukur massa jenis padatan, ya, maka yang kita berikan perlakuan kan si padatannya ya. Nah, maka nanti tuliskan di sini padatan. Nah, padatan X misalnya. Diapakan padatan X-nya misalnya ditimbang. Timbang. Kemudian diapakan? Dimasukkan ke dalam tulisan saya ini ya. Harap kalian paham dengan apa yang saya tuliskan di sini. Ya, perlakuannya dibilas ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian apa? Dicatat volume air. Apa yang dapatkan di akhir nanti massa jenis dari si padatan. Gitu juga dengan yang cairan ya, cairan di sini. Perlakuannya adalah si cairan tersebut ya, cairan diukur misalnya 10 ml kemudian ditimbang. Oke, berarti di sini cairan ya. Di cairan ya, apakan cairannya di sini diukur 10 mili. Kemudian ditimbang. Kemudian lagi dicatat massanya, Dan di akhir apa yang kita dapatkan? Massa jenis cairan. Jadi seperti itu ya untuk menuliskan diagram alir. Nanti kalian bisa latihan lagi cara menulis yang baik dan benar ya untuk diagram alirnya. Untuk yang pertama, ini tidak apa-apa karena kalian mungkin juga baru belajar menuliskan diagram alir. Saya harapkan nanti untuk percobaan atau untuk logbook selanjutnya bisa menuliskan dengan baik dan benar. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan penulisan dan pembuatan logbook? Ibu, saya mau nanya Hasna. Ya, boleh Hasna. Ini kan banyak yang salah, bisa diperbaiki nggak, Bu? Boleh diperbaiki, nanti di-upload lagi di classwork yang sama ya. Jadi nanti tetap di-upload di logbook percobaan 1 ini ya. Oh ya, baik Bu. Ya. Lain bagaimana? Bisa dipahami? Bisa Bu. Ibu. Nggak Ya. diperbaiki juga tetap dapat nilai kan Bu? Iya, masih ada nilainya. Jadi kita di sini tidak hanya untuk nilainya, tapi saya juga di sini untuk melihat apakah semua bisa paham dengan penulisan logbook gitu ya. Karena nanti ini dampaknya tidak hanya di praktikum ini saja, tapi untuk praktikum selanjutnya ya di semester 2, 3, 4 bahkan nanti sampai di proposal penelitian. Nah, jadi dari sekarang dilatih dari gambar. Saya lihat di sini sudah pada jago ya untuk menggambarkan gelas kimia, gelas ukur, batang pengaduk. Ini hanya butuh waktu saja ya. Nanti kalau sudah lama-kelamaan menggambarkan, itu bisa menggambarkan dengan baik dan benar. Ini yang untuk kegunaan juga ada Aquades, kemudian ada sini menggunakan ini kan Aquadesnya di sini. Oke. Nanti kalian tuliskan di sini ya. Dan ini sudah ada Aquades H2O, kegunaannya seperti apa? Ini masih kurang nih kegunaannya. Nanti kalian tuliskan kegunaannya apa. Nah, untuk kegunaan dari alat dan bahan, itu kegunaannya di praktikum tersebut. Ya. Di percobaan ini Aquades sebagai apa misalnya? Sebagai pembersih atau nanti sebagai pelarut. Nah, itu kalian tuliskan di kegunaan. Kemudian begitu juga dengan zat X ini ya, zat X yang belum diketahui
identitasnya itu kan kegunaannya adalah sebagai apa, misalnya sebagai masa yang akan ditentukan masa jenisnya, atau masa yang akan ditentukan kelarutannya misalnya. Nah, itu ada kegunaannya. Paling nanti precaution-nya yang kalian kosongkan karena kan identitas dan X-nya belum diketahui. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas dengan logbook? Ibu dikumpulinnya sekarang atau nanti? Oh, nah untuk yang ini nanti saja paling seminggu saya kasih deadline ya sampai jangan seminggu deh, sampai hari Minggu. Bisa sampai hari Minggu? Bisa. Ya, karena kan untuk 1 minggunya kan nanti logbook modul 2, nggak apa-apa. Jadi ada logbook modul 2, ada logbook modul 1 yang sudah diperbaiki. Oh. Baik, Bu. Baiknya gimana ini? Mau hari apa? Minggu atau mau minggu depan? Tapi yang nggak perbaikin nggak masalah kan, Bu? Apa Kalau yang disatuin jadi dua-duanya minggu depan gimana, Bu? Boleh, berarti nanti kalian ada 2 logbook yang dikumpulkan ya, perbaikan logbook 1 dan juga logbook modul 2. Wajib diperbaiki, Bu. Kalau ada yang salah diperbaiki ya. Misalnya di sini diagram alirnya ternyata masih belum pas gitu ya. Nah, itu diperbaiki karena kan nanti masing-masing poin ini, masing-masing bab ini kan ada nilainya. Biar nanti nilai logbooknya sempurna juga. Kalau saya tidak mau memperbaiki ya nggak apa-apa, berarti nilainya diambil dari nilai yang logbook sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya nanti mau memperbaiki, saya beri waktu 1 minggu ya, sampai minggu depan. Jadi setelah minggu depan tidak ada lagi penilaian untuk perbaikan logbook. Iya, ambil, Bu. Gitu ya. Oh, oke. Ya, terlalu lama nih deal-dealannya. Ya, jadi nanti yang merasa ada yang perlu diperbaiki bisa langsung diperbaiki, langsung upload hari ini juga kalau misalnya bisa ya boleh, sangat boleh gitu kan. Jadi tidak perlu lagi menunggu 1 minggu baru dikerjakan. Biar fokus juga untuk yang logbook modul yang kedua. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan dari logbook ya. Saya harap nanti di logbook modul 2 dan seterusnya itu bisa diperbaiki dan bisa lebih baik lagi modul yang dituliskan. Kita masuk ke percobaan atau responsi percobaan yang kedua. Ada yang sudah baca modulnya? Baca sedikit, Ibu. Baca sedikit. Kenapa hanya sedikit? Cuma prinsip sama tujuan, Bu. Sama tujuan. Oke ya, jadi sekarang responsi ini kita diskusi ya, apa yang akan dicobakan nanti di percobaan kedua. Maka nanti pada saat praktikum kalian tidak bingung lagi gitu ya, tidak ini apa yang dikerjakan gitu kan, apa yang harus saya lakukan. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi kalian sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Nah, percobaan 2 judulnya reaksi kimia ya. Jadi ini judul yang kalian tuliskan di logbook. Nah, tadi juga saya menemukan ada yang menuliskan judulnya teknik dasar praktikum. Nah, ini saya nggak tahu apa mungkin salah fokus pada saat menulis logbook atau bagaimana gitu ya. Nah, untuk judul dan tujuan itu sudah sangat jelas dituliskan dalam modul ya. Kalian hanya menyalin saja. Ya, judulnya reaksi kimia, tujuannya mengamati jenis reaksi kimia yang terjadi. Ya, yang kedua mengidentifikasi produk dari reaksi kimia, dan yang ketiga menuliskan perubahan kimia dalam bentuk persamaan kimia. Nah, jadi inilah nanti yang diharapkan ya kalian bisa mengamati, mengidentifikasi dan menuliskan ya persamaan kimia dari reaksi kimia yang terjadi. Nah, prinsipnya di sini ada reaksi kimia dan reaksi redoks. Nanti itu kalian jelaskan di bagian prinsip percobaan. Nah, ini untuk teori singkatnya di sini ya. Reaksi kimia adalah proses perubahan kimia dari satu atau lebih zat bereaksi yang kita kenal sebagai reaktan menjadi suatu zat hasil reaksi yaitu produk. Ya. Jadi kalau misalnya saya mereaksikan NaOH dengan HCl menghasilkan NaCl ya. Saya tuliskan di sini.
Ya, ada HCl, ada NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Maka mana yang reaktan, mana yang produk? Produk sebelah kanan. Produk yang Produk yang sebelah mana? Iya, Bu. Yang NaCl, Bu. Ibu. NaCl saja produknya? Sama H2O. Iya, Bu. Ya, Sama H2O. HCl dan H2O adalah produk, HCl dan NaOH adalah reaktan. Ya, di reaksi kimia kita merubah ya yang reaktan ini menjadi suatu produk. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada unsur yang berubah ya, tidak ada unsur baru yang muncul atau tidak juga ada unsur yang hilang. Jadi kalau kita lihat di sini ada H, ada Cl, ada Na, ada oksigen. Ya, di ini ada 4 unsur. Kita lihat di sebelah kanan juga masih ada 4 unsur yang sama. Ada Na, ada Cl, ada hidrogen, ada oksigen. Jadi tidak ada zat atau tidak ada unsur yang hilang. Nah, jadi pada saat kalian menuliskan persamaan reaksi kimia nanti, ini kan persamaan kimia ya, dari reaksi HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Nah, untuk menentukan apakah persamaan kimia yang kalian tulis itu sudah benar atau tidak, lihat dari unsur-unsur yang ada di kiri itu harus sama dengan unsur yang ada di kanan, kemudian dari jumlah atom-atomnya. Ya, di sini ada hidrogen 1, di sini juga ada hidrogen 1, totalnya ada 2. Maka di sebelah kanan juga ada 2 atom hidrogen. Di sebelah kiri ada 1 Cl, di sebelah kanan juga ada 1 Cl. Kemudian di sebelah kiri ada 1 oksigen, di sebelah kanan juga ada 1 oksigen. Nah, jadi ini penulisan persamaan reaksi kimia. Nah, reaksi ini adalah reaksi asam basa ya, HCl itu asam, NaOH dan basa menghasilkan garam dan juga air. Nah, reaksi asam basa ini merupakan salah satu reaksi penggantian ya. Jadi pergantian pasangan. Jadi sebelumnya Cl dengan hidrogen berganti pasangan Na dengan Cl dengan Na ya. Kemudian OH di sini berpasangan dengan Na berganti dengan OH berpasangan dengan hidrogen. Di sini. Nah, ada tipe lain dari reaksi penggantian yaitu reaksi pengendapan ya. Dari nama reaksinya dia akan menghasilkan suatu endapan. Nah, ciri-ciri reaksi kimia ya. Itu ada yang pertama terjadi perubahan warna, yang kedua terjadi pembentukan endapan, yang ketiga pembentukan gas, kemudian yang keempat terjadi perubahan suhu. Nah, jadi itu ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Ini juga ada reaksi kimia di sini yang menghasilkan panas atau perubahan suhu ya. Dari batu kapur CaO ditambah H2O menghasilkan CaOH 2 kali. Nah, kita lihat di sini persamaan kimianya. Di sini ada kalsium 1 ya, di sini juga kalsiumnya 1. Kemudian di sini ada oksigen 1 tambah 1 ada 2. Di sini juga ada 2 oksigen ya. O dikali 2. Kemudian hidrogennya di sini 2 ya, H2, maka di sini juga ada 2 hidrogen. Nah, kemudian salah satu yang harus diperhatikan pada saat menuliskan reaksi kimia adalah wujud dari zat tersebut. Oke. Ada yang bisa menjelaskan apa saja wujud zat yang dituliskan dalam reaksi kimia? Disebutin Halo? wujudnya. Ya, wujudnya. Ya. Disebutin ada solid, liquid, aqueous, ya, liquid, aqueous atau aqua, kemudian gas,
gas ya. Jadi S ini menyatakan solid, berarti CaO ini dalam bentuk padatan ya. H2O liquid dia dalam bentuk cairan, kemudian menghasilkan CaOH 2 kali dalam bentuk larutan ya, aqueous. Jadi tadi yang sebelumnya CaO-nya solid ya, berubah menjadi CaOH 2 kali dalam bentuk larutan. Jadi dia larut. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari reaksi kimia. Nah, kemudian reaksi ini disertai dengan munculnya panas. Oke, ada masih ingat kalau munculnya panas itu termasuk reaksi apa? Exotherm atau endotherm? Exotherm. Exotherm. Ya, jadi reaksi-reaksi yang menghasilkan panas itu disebut dengan reaksi exotherm, sedangkan kebalikannya itu adalah reaksi endotherm. Nah, untuk percobaan nanti reaksi kimia, kalian harus memastikan ya apakah reaksi ini nanti akan menghasilkan panas atau tidak, agar nanti pada saat melakukan percobaan kita sudah tahu apa yang kita gunakan. Jangan lupa gunakan sarung tangan ya. Jangan sampai nanti pada saat mereaksikan muncul panas, kaget, pecah tabung reaksi ya. Nah, dia harus hati-hati pada saat melakukan reaksi kimia. Oke, kalau kita melakukan reaksi kimia dilakukan menggunakan alat apa? Ada yang masih ingat? Apa yang dibutuhkan pada saat melakukan percobaan reaksi kimia? APD, Ibu. Ya, APD bukan alat yang pada saat pengerjaannya maksud saya. Tabung reaksi. Tabung reaksi ya, tabung reaksi. Nah, ini nanti di percobaan ini kalian sudah tahu alat yang kalian gambarkan. Yang pertama ada tabung reaksi. Nah, ini untuk simbol-simbol dalam reaksi kimia. Ini ada tanda panah, itu artinya menghasilkan. Dituliskan tanda panah itu artinya menghasilkan, kemudian plus ini artinya direaksikan ya, OH ditambah dengan HCl, kemudian menghasilkan NaCl dan H2O. Kemudian ada simbol untuk wujudnya di sini ya, S itu solid padatan, L itu liquid cairan atau leburan, kemudian AQ di sini adalah aqueous atau aqua artinya larut dalam air, kemudian ada G yaitu gas. Di pada saat menuliskan persamaan kimia yang lengkap, ya kalian tuliskan ada reaktannya ya sebelah kiri, kemudian ada produknya sebelah kanan. Nah, kemudian tuliskan wujudnya, apakah dia dalam bentuk aqueous, solid, liquid ataupun gas. Oke. Kemudian dalam menuliskan persamaan reaksi kimia di sini ada koefisien reaksi. Ya. Di koefisien ini adalah suatu angka ya yang diperlukan untuk menyamakan ya jumlah dari atom-atom di reaktan dan juga di produk. Di sini kita lihat ada reaksi pembakaran ya magnesium dengan oksigen. Di sini ya ada Mg padatan, kemudian ditambahkan dengan oksigen gas ya dibakar menghasilkan MgO. Ya, magnesium oksida, fasanya adalah solid. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini ya, Mg tambah O2 menghasilkan MgO, kalau kita lihat jumlah atom-atom kiri dan kanannya itu belum pas ya. Di kiri Mg-nya 1, di kanan Mg-nya 1, kemudian oksigen di sini ada 2, sedangkan di kanan ada 1. Nah, maka ini ada jadi perbedaan ya kiri dan kanan, maka kita perlu menyamakan dengan yang namanya koefisien. Nah, gimana caranya kita tambahkan koefisien di atom-atom yang kekurangan, gitu ya. Jadi bukan yang di kelebihan tapi yang kekurangan. Di sini Mg-nya sama, oksigennya beda, di sini 2, di sini 1. Maka koefisien yang kita tambahkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Sebelah kanan, Bu. Di sebelah kanan ya. Berapa koefisiennya kira-kira? 2. 2. Ya. Jadi di sini ada 2 Mg. Ya, jadi Mg ditambah dengan O2 menghasilkan 2 MgO. Kemudian kita lihat Mg di sini jumlahnya 2, di kiri jumlahnya baru 1. Maka di sini kita tambahkan juga koefisien. Ya, jadi sekarang persamaan kimia yang kita dapatkan sudah setara kiri dan kanannya. Ya, 2 Mg tambah O2 menghasilkan 2 MgO. Jadi kalau untuk koefisien, saya harapkan kalian sudah bisa ya menambahkan. Kalau kurang ditambahkan, ya jangan yang sudah
pas atau berlebih ditambahkan lagi gitu ya. Nah, itu nanti akan bingung, kiri ditambahkan lagi, kanan ditambahkan lagi, begitu terus gitu ya. Jadi diisi dulu yang di kekurangan. Oke. Kemudian ini contoh untuk persamaan reaksi kimia. Reaktannya ya di sini. Ini ada reaksi dari PbNO3 2 kali aqueous atau larutan ditambahkan dengan Na2SO4 atau natrium sulfat aqueous. Hasilkan PbSO4 tambah NaNO3. Nah, nanti pada saat melakukan percobaan reaksi kimia ini, kalian bisa melihat ya, apakah larutan dan larutan ini ditambahkan menghasilkan endapan kah, atau dia masih dalam bentuk larutan, hanya warnanya saja yang berbeda, atau nanti ada gas yang dihasilkan. Nah, kenapa? Karena pada saat kalian melakukan pengamatan dengan baik dan benar, itu kita bisa mengetahui apa fasa dari reaktan yang dihasilkan. Ya. Nah, untuk melihat reaksi ini, ya, dari PbNO3 2 kali tambah Na2SO4 menghasilkan PbSO4 tambah NaNO3, itu kita bisa lihat wujudnya berdasarkan tingkat kelarutan dari zat yang dihasilkan. Ya. Nah, di sini saya masukkan tabel dari kelarutan zat-zat. Artinya, kalau kelarutannya semakin kecil, ya, kelarutannya kecil, apakah dia akan mudah membentuk endapan atau makin sukar membentuk endapan? Makin mudah, Ibu. Makin mudah membentuk endapan. Ya, kita lihat di sini pentingnya ya kita mengetahui apakah kelarutan suatu zat itu besar atau kecil, ya untuk tadi menuliskan di persamaan reaksi kimianya. Ya. Jadi kalau kita cek di sini PbNO3 2 tambah Na2SO4 menghasilkan PbSO4 tambah NaNO3. Nah, maka kita perlu cek PbSO4-nya tetap dalam bentuk aqueous atau dalam bentuk solid. Dan NaNO3-nya tetap dalam bentuk aqueous atau dalam bentuk solid padatan. Nah, itu kita cek di sifat kelarutannya. Nah, di sini di tabel ini dituliskan kelarutan dari masing-masing ion, ya, ion yang umum digunakan pada reaksi kimia. Kalau kurang terlihat, kalian bisa sambil cek di modul yang sudah download ya. Ini ada ion nitrat, ya, ion nitrat. Kelarutannya adalah semua nitrat itu larut. Ya, semua nitrat itu larut. Jadi semua senyawa kimia yang ada ion nitratnya, dia bersifat larut. Oke, berarti dari reaksi yang sebelumnya dituliskan ini, kira-kira NaNO3 ini fasanya apa ya? NaNO3 mengandung ion nitrat tidak? Mengandung, Bu. Ya, berarti fasanya apa? Bisa dituliskan sekarang fasa NaNO3-nya? Liquid. Liquid. Aqueous. Ya, aqueous. Jadi liquid itu untuk zat-zat yang memang fasanya adalah wujudnya adalah wujud cair ya, dalam suhu ruang. Jadi kalau misalnya NaNO3 itu adalah hasil reaksi dari reaktan ini dan ini, maka kalau dia menghasilkan larutan fasanya adalah aqueous. Ya, oke, kita sudah tahu satu NaNO3 aqueous. Sekarang kita lihat untuk yang PbSO4. Nah, di sini kita lihat untuk yang ion sulfat, ya, karena tadi PbSO4 itu mengandung ion sulfat. Kita lihat kelarutannya, semua sulfat itu larut, ya, soluble itu larut, kecuali ya, jika sulfatnya itu mengandung kation Ba2+, Pb2+, Ca2+, dan juga Sr2+. Oke, berarti kira-kira tadi PbSO4 yang sebelumnya, apakah dalam bentuk aqueous atau dalam bentuk solid? Solid, Ibu. Solid, Ibu. Solid, ya, solid. Jadi kita bisa menuliskan sekarang persamaan kimianya yang benar. PbNO3 2 kali ditambah Na2SO4, ini aqueous dan aqueous, menghasilkan PbSO4 fasanya solid, NaNO3 fasanya aqueous. Oke, maka pada reaksi ini yang perlu kalian amati adalah terbentuknya endapan dari PbSO4.
Ya. Jika tidak terbentuk endapan dari PbSO4, kemungkinan kalian menggunakan atau mereaksikan dua larutan yang salah, artinya salah memberikan labelnya, atau zat yang ditambahkan itu sangat sedikit. Ya, jadi kalau untuk mengetahui apakah nanti akan terbentuk endapan, yang mana di teorinya harusnya ada endapan, ya, tapi pada saat dilakukan di percobaan tidak terbentuk, kalian bisa menambahkan reaktannya, ya, kalian tambahkan dalam jumlah yang besar. Tapi kalau tidak juga terbentuk endapan, nah itulah yang perlu kalian bahas di pembahasan. Nah, pada saat kalian melakukan percobaan, kan kalian mengamati apa yang terjadi, kalian catat hasilnya. Kemudian di pembahasan kalian bahas apakah hasilnya itu sesuai dengan teori atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai dengan teori, di sana kalian tuliskan perkiraan kira-kira gitu ya, kesalahan apa yang terjadi atau faktor apa yang bisa menyebabkan hasil yang didapatkan ini tidak sesuai dengan teori. Nah, maka pada saat pembuatan laporan itu perlu membaca literatur yang sesuai dengan apa yang dikerjakan pada persamaan ini, ya, yang tadi PbNO3 2 kali ditambah Na2SO4 menghasilkan PbSO4 tambah NaNO3. Kita sudah menuliskan reaktan, sudah menuliskan produknya, kemudian sudah menuliskan fasa atau wujud dari masing-masing zat. Langkah selanjutnya adalah kita harus menyamakan, ya, atau menyetarakan jumlah atom-atom di sebelah kiri dan sebelah kanan itu sudah sama atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah sudah setara ini reaksi yang di sini? Belum, Bu. Belum, ya. Bu. Oke. Ada yang bisa menyebutkan satu orang bagaimana penyetaraan untuk reaksi ini? Saya, Bu. Oke, boleh tulis. Dari kelas B. Oke, Ilham kelas B. Bagaimana penyetaraan reaksinya? Itu bukan yang Na di sebelah kanan kan ada satu. Terus yang NO 2 kali itu kan N-nya ada 1 sama O-nya ada 3, jadi tinggal tambah 2 aja di depan Na. Jadi tambah 2 di depan Na. Oke, kemudian udah segitu. Oh, udah Jadi segitu. Jadi 2 Na NO3. 2 NaNO3. PbNO3 2 kali ditambah Na2SO4 menghasilkan PbSO4 tambah 2 NaNO3. Ya, jadi ada penambahan koefisien di depan NaNO3. Ya, sekarang di sini sudah bisa untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia. Oke, nah ini nanti perlu kalian cek ya, nanti di tabel ini untuk menentukan hasil dari percobaan yang akan kita lakukan nanti di prosedur ini, apakah itu akan menghasilkan endapan atau tidak. Ya, diperhatikan di sini. Ya, ini untuk soluble itu artinya dia larut ya, unsoluble artinya dia tidak larut. Jadi kalian bisa memprediksi apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Nah, ini untuk ciri-ciri reaksi kimia ya, tadi terbentuknya endapan. Saya ada satu video yang menunjukkan reaksi terbentuknya endapan. Sebentar saya share dulu. Contoh dari reaksi pengendapan ya, dia juga disebut sebagai reaksi penggantian, artinya kita hanya mengganti pasangan kation dan anionnya. Ini ada PbNO3 2 kali, ya, larutannya berwarna bening, Ki juga bening, pada saat digabungkan dia akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Ya, saya balik lagi. Ya, ini ada larutan PbNO3 2 kali, tambahkan dengan Ki, diteteskan, ya dia langsung menghasilkan endapan yang berwarna kuning. Oke, nanti kita bisa tuliskan persamaan reaksinya, ya.
Ini ada PbNO3 2 kali ditambah 2 Ki menghasilkan PbI2 ditambah 2 KNO3. Nah, ini di sini sebelumnya kan PbNO3 2 ditambah dengan Ki ya menghasilkan produk gitu ya. Nah, pada saat dia direaksikan kita K ya berpasangan dengan I, kemudian K berpasangan dengan NO3 ya, terjadi pergantian pasangan. Nah, kemudian kita tuliskan penyetaraannya, koefisiennya ya. Jadi tadi ini Ki-nya belum ada koefisien 2 di sini ya. Ini pada saat kita mereaksikan terbentuk PbI2 dan juga ada KNO3. Nah, di sini karena I-nya jumlahnya 2, maka di sini Ki ditambah koefisien 2 ya, agar jumlah I-nya sama-sama 2. Kemudian KNO3 yang sebelumnya koefisiennya 1 ditambahkan koefisien 2 di depannya ya, agar jumlah K-nya sama. Di sini 2, ini juga 2. Kemudian ion NO3 di kanan ada 2, di kiri juga ada 2. Nah, nanti inilah yang diharapkan pada saat kalian melakukan percobaan reaksi kimia. Kalian bisa menuliskan persamaannya, kemudian mengidentifikasi hasil yang terbentuk atau produk yang terbentuk. Apakah nanti ada endapan atau tidak. Oke, ini tadi. Nah, ini kalau untuk reaksi yang pembentukan gas, nah, reaksi pembentukan gas itu juga termasuk reaksi penggantian pasangan. Oke, ini ada kalsium karbonat ya, fasenya solid tadi ya, padatan ditambah dengan asam HCl. Nah, dia menghasilkan nih masih reaksi ya. Jadi pada saat melakukan pengamatan reaksi kimia dilihat reaksinya ditunggu sampai akhir ya. Oke, ini akan terbentuk larutan ya, CaCl2. Yang sebelumnya dia membentuk dari padatan ya, CaCO3 padatan ditambahkan dengan HCl menghasilkan ada CO2 tambah H2O ditambah CaCl2 ya. Di sini kalau kita hitung jumlah atom di sebelah kiri dan sebelah kanan itu jumlahnya sama. Nah, karena ini reaksi pembentukan gas, kita bisa identifikasi gas apa yang terbentuk, yaitu gas CO2 ya, atau gas karbon dioksida. Saya balik lagi untuk melihat reaksinya. Jadi ini ada padatan CaCO3 tambahkan dengan asam ya, HCl. Rasanya aqueous. Oke, ya, jadi ciri-ciri reaksi kimia yang dimiliki adalah terbentuknya gas. Ya, jadi walaupun dia hasilnya bening gitu ya, tidak berwarna, tidak ada endapan juga, bukan berarti itu bukan reaksi kimia ya, tapi jadi reaksi kimia karena tadi terbentuknya gas. Ya, gasnya adalah CO2. Jadi fasanya tadi CaCO3 solid, HCl itu aqueous, L2. Oke. Kalau misalnya nanti kalian bingung, Bu, kok ada H2O gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk reaksi-reaksi menghasilkan larutan, dan juga dari asam gitu ya, dari asam ini HCl dan CaCO3 itu ada H2O-nya. Ini untuk reaksi pembentukan gas. Oke, kita balik lagi ke modul praktikum. Ya, ini ada contoh lain ya dari reaksi kimia yang menghasilkan gas. Ya, proses pembuatan kue, penambahan soda kue menyebabkan adonan kue menjadi mengembang. Nah, itu juga menghasilkan gas karbon dioksida. Ada yang tahu senyawa kimia soda kue itu apa? Senyawa kimianya? NaHCO3, Bu.
Apa itu NaHCO3? Namanya? Natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat ya. Jadi biasanya kalau untuk senyawa-senyawa dengan ion bikarbonat atau karbonat jika direaksikan dengan suatu asam atau juga nanti dengan air jika dia menghasilkan gas itu gasnya adalah gas CO2 ya. Dari karbonatnya tadi menghasilkan gas CO2. Dan ada reaksi antara batu marmer dengan larutan asam klorida menghasilkan gas hidrogen. Nah, untuk reaksi-reaksi logam ya, logam yang di tabel periodik sebelah kiri, jika direaksikan dengan asam itu dia akan menghasilkan gas hidrogen. Jadi nanti akan muncul gelembung-gelembung gas, yang mana gelembung-gelembung gas itu adalah gas H2. Ini juga ya logam strontium, barium, ya logam sebelah kiri, sebelah kiri ya, golongan 1A, 2A, itu reaktif terhadap air, itu akan menghasilkan gas hidrogen atau gas H2. Kemudian ada perubahan warna, tadi contohnya reaksi timbal nitrat tadi ya dengan kalium iodida, itu akan menghasilkan PbI2 berwarna kuning. Ini ada reaksi perubahan warna besi ketika berkarat menjadi coklat. Nah, ini juga suatu reaksi kimia ya. Jadi proses pengkaratan itu berkarat itu adalah proses atau hasil dari reaksi kimia. Ada yang tahu kira-kira reaksi apa yang terjadi pada proses pengkaratan? Reaksi asam basa atau reaksi redoks? Reaksi redoks, Bu. Reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi. Reduksi dan oksidasi di reaksi redoks tersebut. Pelepasan. Oksidasi, pelepasan elektron, reduksi, penambahan elektron. Oke, oksidasi, pelepasan elektron. Kalau reduksi, penangkapan elektron. Oke, ada lagi? Apa itu reaksi reduksi dan oksidasi? Ya, jadi tadi kalau ya perubahan. Ya, lanjut. Siapa ini yang jawab? Dara, Ibu. Dara, oke. Dara, gimana? Perubahan muatan pada atom, bukan, Ibu? Muatan pada atom, ya. Itu saja, cukup? Kalau reaksi reduksi bagaimana muatannya? Kalau reaksi oksidasi bagaimana muatannya? Perubahan zat bukan, Bu? Perubahan zat kurang tepat kalau reaksi redoks itu perubahan zat. Perubahan bilangan oksidasi, bukan, Bu? Ya, perubahan bilangan oksidasi ya. Kalau reaksi reduksi perubahannya seperti apa? Turun, Ibu. Ya, bilangan oksidasinya berkurang ya. Kalau oksidasi dia bertambah. Ya, jadi itu untuk reaksi reduksi oksidasi. Ya, mungkin sering mendengar istilah reaksi redoks ya, apalagi reaksi yang banyak terjadi di kehidupan sehari-hari itu juga ada reaksi redoks ya, perubahan atau pengkaratan itu adalah reaksi oksidasi ya dari Fe2+ menjadi Fe3+. Di sini ada tembaga berwarna kuning berubah menjadi hijau ketika berkarat, juga reaksi redoks.
Kemudian ini glukosa bening jika ditetesi larutan benedik dan dipanaskan akan berwarna jingga dan kemudian menjadi merah bata ketika didinginkan. Nah, ini juga salah satu pemanfaatan reaksi kimia untuk identifikasi ya. Jadi jika ingin mengetahui adanya kandungan gula dalam satu sampel darah misalnya atau dari urin, nah itu bisa dilakukan dengan reaksi kimia ya, ditambahkan dengan suatu larutan ya, kalau untuk gula itu larutan benedik, kemudian dipanaskan terbentuk warna jingga atau nanti menjadi warna merah bata ketika dinginkan. Jadi pada saat nanti kita melakukan reaksi tersebut ada terbentuk sampel urin itu ada kandungan glukosa atau kandungan gulanya. Kemudian ciri khas reaksi kimia selanjutnya ada terjadi perubahan suhu ya. Tadi reaksi eksotermis itu kenaikan suhu ditandai dengan terasa panas ya di dinding tabung reaksi atau di gelas kimia tempat kita mereaksikan reaksinya. Kalau untuk reaksi endotermis itu dingin ya, suhunya turun. Untuk contoh yang paling umum kalau di laboratorium itu pada saat melarutkan NaOH ya. Pada saat NaOH dilarutkan dengan air itu nanti akan menghasilkan panas, reaksinya eksotermis. Kemudian ada reaksi, contohnya lagi di sini karbit ya, pengkarbitan buah-buahan biasanya ya dikarbit agar dia cepat matangnya. Nah, itu juga reaksi pemanasan ya eksotermis. Dia akan menghasilkan suhu yang sangat tinggi dan juga menghasilkan gas asetilen di sini ya. Nah, gas asetilen ini ya yang berfungsi pada saat pematangan buah. Kemudian ada reaksi antara batu kapur dengan air ya. Tadi kita contohkan di slide sebelumnya ya, CO3 itu dengan tadi dengan HCl ya. Oke, kalau ini dengan H2O juga sama, dia akan menghasilkan panas. Kemudian di sini ini memerlukan panas ya pada reaksi fotosintesis sebagai reaksi endoterm karena terjadi reaksi penurunan suhu. Oke, ini jenis-jenis reaksi kimia, ada reaksi pembakaran, kombinasi, reaksi penguraian, reaksi penggantian, dan juga reaksi metatesis. Nah, tadi yang di video yang saya berikan ya, tadi kan ada penulisan displacement gitu ya. Itu adalah reaksi penggantian. Di reaksi pengendapan, reaksi pembentukan gas itu masuk kepada reaksi penggantian ya. Jadi ada penggantian pasangan ya. Kemudian reaksi asam basa itu juga termasuk reaksi penggantian ya. Jadi pasangan HCl tadi dengan NaOH berubah menjadi NaCl ditambah dengan H2O ya. Jadi pergantian pasangan. Nah, reaksi pembakaran ini ditandai dengan munculnya CO2 ya dan H2O. Nah, itu reaksi pembakaran sempurna. Kalau reaksi pembakaran tidak sempurna itu akan menghasilkan gas karbon monoksida ya. Itu gas yang lebih beracun dibandingkan dengan CO2. Oke, ini contohnya di sini pembakaran bahan bakar di mesin kendaraan bermotor itu gas pentana dibakar akan menghasilkan gas CO2 dan juga H2O ya. Coba kita tuliskan reaksi kimianya di sini. Dan tahu rumus kimia pentana? C5H12. C5H12. Ya, nanti kalian bisa cari di Google juga ya rumus kimia dari pentana. Ini salah satu ini ditambahkan dengan O2 ya. Kalau namanya dibakar, pembakaran itu pasti menggunakan oksigen ya, O2. Nah, itu dia akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Oke. Ada yang bisa menyetarakan persamaan reaksi ini?
Saya Bu, boleh nyoba Bu? Oke, boleh. Siapa? Ilham? Iya Bu. Oke, boleh. Ilham, silakan. Yang CO2-nya Bu dikali 5. CO2-nya dikali 5. Oke, kemudian? Yang H2O-nya dikali 6 Bu. H2O-nya dikali? Dikali 6. Kali 6. 6 H2O. Terus yang oksigennya dikali 8. Oksigennya dikali 8. Oh. Di 8O2. Oke. Sudah setara ini, Ilham? Teman saya. Oke ya. Soalnya kan 5 CO2. Oh, ini suara Ilhamnya putus-putus ya, atau hanya di saya ini? Putus-putus Bu. Putus, Bu. Putus ya. Oke. Halo Ilham? Ya? Ya Bu, ada. Oh, oke ya. Jadi ini reaksi yang sudah disetarakan oleh Ilham ya. Jadi tadi kita lihat ya, yang mana yang kekurangan, mana yang kelebihan. Untuk melihat, Bu, saya mau menyatakan reaksi, tapi lihat dari mana dulu gitu ya. Misalnya C-nya beda kiri kanan, H-nya beda kiri kanan, oksigennya beda kiri kanan. Nah, untuk menyetarakan reaksi, kita lihat dulu unsur selain hidrogen dan oksigen. Ya, jadi biasanya hidrogen dan oksigen itu di akhir disetarakan. Yang pertama kali disetarakan adalah unsur-unsur selain hidrogen dan oksigen. Nah, kita lihat reaksi ini ada karbon ya. Selain hidrogen dan oksigen, maka kita setarakan dulu untuk karbonnya. Di sini karbon jumlahnya 5, sebelumnya tadi jumlahnya hanya 1 ya, CO2. Maka kita tambahkan koefisien 5 di depannya. Ya, jadi 1 dikali 5, 5. Sekarang jumlah karbonnya sama kiri kanan, kita lanjutkan dengan yang selanjutnya. Ya, mau oksigen, mau hidrogen, boleh. Pasti ya C5H12 karbonnya sudah 5 kiri kanan. Kita lihat dulu untuk yang hidrogennya. Hidrogen di kiri ada 12, di kanan baru ada 2 ya, maka kita kalikan dengan 6. 2 kali 6 12, maka sama jumlah kiri kanan. Nanti sisanya adalah oksigen. Ya, di oksigen di sini ada 2 kali 5 ada 10, di sini ada 1 dikali 6 ada 6 ya, totalnya 16, maka di sini O2 tadi ditambahkan dengan koefisien 8. Ya, di C5H12 tambah 8O2 menghasilkan 5 CO2 tambah 6 H2O. Oke. Apakah sudah benar penulisan persamaan reaksi kimianya atau ada yang masih kurang? Udah benar, Bu. Sudah benar? Oke. Yakin? Yakin Bu. Yakin, Bu. Yakin. Oke. Tadi ada yang lupa. Kalau persamaan kimia kita harus menuliskan apa ya? Apa sih simbolnya Bu, kayak fasanya ya, fasa dari masing-masing senyawanya. Oke, ada yang bisa menambahkan fasanya bagaimana? Saya Bu. Ilham lagi. Tapi Bu cuma 2 senyawa nggak apa-apa? 2 senyawa boleh. CO2 H2O. Ya. Ya Bu, yang ini yang CO2 H2O. Yang mana? Yang CO2 H2O. CO2, oke. CO2 apa? Liquid. CO2 liquid, yakin? Aqueous Bu, aqueous. Aqueous, yakin? Gas, Ibu. Yang H2O. Gas, Bu. Gas, Bu. Gas atau solid? Gas Bu, gas. Gas, Bu. Gas ya, gas. CO2 itu gas ya, gas karbon dioksida ya. Kemudian H2O di sini. Apa? Fasanya? Liquid, bukan gas. Liquid Bu. Bukan, Bu. Liquid. Yakin liquid? Yakin Bu. Bukan gas. Kalau uap air itu wujudnya apa ya? Gas Bu. Gas, Bu. Gas ya, jadi gas.
Gas H2O. Oh, gas Oke, juga. sekarang C5H12 pentana dan juga oksigen. Masanya apa? Pentana gas bukan, Bu? Gas. Pentana gas. Yakin? Liquid, Bu. Liquid ya, liquid. Namanya tadi kan di kendaraan jadi bahan bakar kan di kendaraan bermotor ya. Itu bensinnya ya, isinya adalah pentana ya, C5H12 itu liquid. Oksigen? Gas, Bu. Gas, Bu. Lengkap gitu ya. Ada reaktannya sebelah kiri, ada produk di sebelah kanan, kemudian ada fasanya, kemudian koefisiennya sudah sama ya, kiri dan kanan. Oke, itu untuk reaksi pembakaran ya. Jadi untuk reaksi pembakaran itu kan menghasilkan CO2 dan juga H2O. Itu untuk pembakaran sempurna. Kalau pembakaran tidak sempurna itu akan menghasilkan karbon monoksida. Oke, ini ada reaksi kombinasi di sini ya. Contohnya di sini ada reaksi reduksi oksidasi atau redoks ya. Di kalau kombinasi ini biasanya reaksi penggabungan ya. Nah, kalau reaksi redoks dijumpai ketika dua atau lebih reaktan menjadi zat baru. Di sini A tambah B menghasilkan AB ya. Jadi reaksi kombinasi ini kebalikan dari reaksi penguraian ya. Jadi kalau kombinasi kita menggabungkan dua atau lebih zat menjadi zat baru yang lebih besar ya senyawanya. Kemudian kalau untuk reaksi penguraian itu dari suatu senyawa besar kita urai menjadi unsur-unsurnya atau dalam bentuk sederhananya. Oke. Ini contohnya ada besi ditambahkan dengan belerang ya, Fe tambah S menjadi FeS. Dan ada Zn, seng ditambah dengan belerang S menghasilkan ZnS. Nah, ini tadi disebutkan reaksi reduksi oksidasi ya. Dan bisa menyebutkan untuk reaksi Fe tambah S menghasilkan FeS ini termasuk reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Oksidasi. Oksidasi, apa yang teroksidasi? Besi. Besi, ya benar. Teroksidasi dari berapa perubahan biloxnya? Oke, jadi kalau untuk unsur-unsur bebas dituliskan seperti ini ya, unsur bebas logam Fe, S itu biloxnya adalah 0 ya. 0, 0, ini juga 0, ini juga 0. Ya. Jadi untuk unsur-unsur bebas biloxnya adalah 0. Kemudian dia bereaksi menghasilkan suatu senyawa FeS di sini. Nah, di FeS ini biloxnya sudah tidak lagi 0 ya. Fe di sini ada yang tahu berapa muatan Fe? Oke, kalau ada yang belum tahu bisa dituliskan Fe itu adalah +2, di sini S itu adalah -2 ya. Taunya dari mana? Lihat dari sulfurnya terlebih dahulu ya. Di sini sulfur itu golongan 6A ya. 6A dia itu muatannya -2 ya. Ingat ya, golongan 6, kalau golongan 7A kan minus 6A dia butuh 2 elektron agar dia bisa mencapai konfigurasi atom gas mulia. Nah, karena S ini adalah golongan 6A, maka dia butuh 2 elektron. Ya, muatannya adalah -2. Oke, karena S-nya -2, otomatis Fe-nya adalah +2. Nah, jadi sekarang FeS ini muatannya netral, karena jumlah dari muatan Fe dan S-nya itu adalah 0. Ya. +2 ditambah -2 adalah 0. Bu, kenapa tidak Fe-nya lebih dahulu yang kita tentukan biloxnya? Nah, Fe ini biloxnya bervariasi ya, karena Fe ini adalah golongan transisi ya. Dengan golongan transisi itu dia bisa melepaskan lebih dari 1 elektron ya, atau dia bisa membentuk lebih dari 1 kation. Nah, jadi kita tentukan dulu yang pasti-pasti di sini ya, golongan utama atau golongan A ya, ada S. Nah, dari S kita bisa tahu bilox dari Fe yang ada di dalam senyawa ini.
Bisa ditentukan mana yang mengalami reaksi oksidasi dan mana yang mengalami reaksi reduksi? Yang mengalami reaksi oksidasi itu Fe. Terus yang mengalami reduksi itu sulfurnya. Sulfur ya. Jadi Fe dari 0 menjadi plus 2 di sini. Kemudian sulfur dari 0 menjadi minus 2, terjadi pengurangan bilox ya. Di Fe adalah reaksi oksidasi, S reaksi reduksi. Begitu juga dengan contoh yang selanjutnya di sini ada Zn dan S. Ya, ini kasusnya sama ya. Muatannya Zn di sini plus 2, S-nya juga minus 2. Zn teroksidasi sedangkan sulfurnya terreduksi. Oke, reaksi oksidasi juga berlangsung pada proses respirasi ya, proses oksidasi glukosa dalam tubuh makhluk hidup di sini. Reaksi glukosa ditambah dengan O2 di sini, pembakaran ya, kita makan ya karbohidrat kemudian dibakar akan menghasilkan CO. Disetarakan ya jumlah karbonnya dan juga hidrogen dan oksigennya. Ini C-nya 6, di sini 6 CO2, kemudian di sini 6 O2, 12, di sini juga 6, 18, ini 12 tambah 6, 18. Ini sudah setara. Ini reaksi reduksi jadi ketika suatu zat kehilangan oksigen, ya. Jadi kalau tadi kita lihat dari perubahan bilangan oksidasi, ya, reaksi redoks itu biloxnya bertambah. Untuk oksidasi, kalau reduksi itu biloxnya berkurang. Kalau dilihat dari jumlah oksigen, ya reaksi reduksi itu dia kehilangan oksigen, kalau reaksi oksidasi dia ketambahan oksigen. Nah, itu juga salah satu ciri khas dari reaksi redoks. Nah, ini biasanya digunakan untuk ekstrak logam ya dari bijinya di sini ya. Logam besi itu biasanya dalam bentuk batuan magnetit, ini Fe3O4 ditambahkan dengan karbon, terbentuklah Fe atau logam besi menghasilkan gas CO2. Oke, ini contoh lain untuk reaksi redoks. Ya, di sini ada reaksi dari tembaga ya, Cu padatan ditambahkan dengan AgNO3 ya atau perak nitrat menghasilkan tembaga nitrat dan juga logam Ag atau logam perak. Nah, ini Cu, ya ingat kalau dia unsur bebas, ya, maka biloxnya adalah 0. Ya. Kecuali kalau dia sudah membentuk satu senyawa, itu biloxnya pasti berubah. Ini biloxnya 0 untuk Cu, kemudian di sini Ag plus 1. Ketika direaksikan, Cu-nya menjadi plus 2, Ag-nya menjadi 0. Di sini, ya. Jadi kita tahu Cu mengalami reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Oksidasi. Oksidasi ya, di sini Ag mengalami reaksi reduksi. Ini untuk persamaan ioniknya ya. Ionik artinya kita menuliskan berdasarkan kation atau anionnya ya yang mengalami reaksi redoks tersebut. Ini Cu dari unsur bebas menjadi kation Cu2+, ini dari kation Ag plus 1 menjadi unsur bebas Ag. Nah, untuk logam-logam ya itu dia akan menghasilkan kation. Jadi muatannya akan positif. Oke. Nah, kita lanjut ke reaksi penguraian. Ini kebalikan dari reaksi kombinasi ya atau reaksi penggabungan. Ini kita mengurai suatu zat menjadi 2 atau lebih zat baru. Contohnya di sini adalah elektrolisis air, kita memecah air menjadi gas hidrogen dan juga gas oksigen dengan menggunakan listrik ya. Ya, H2O liquid menjadi 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2. Ini ada reaksi penggantian ya. Tadi untuk reaksi pengendapan ya itu masuk pada reaksi penggantian, ada penggantian tunggal, ada penggantian rangkap. Reaksi penggantian tunggal jadi apabila sebuah unsur menggantikan kedudukan unsur lain dalam suatu reaksi kimia ya. Jadi hanya satu yang berganti. Misalnya ada reaksi zat A ditambah senyawa BC, kemudian berubah menjadi senyawa AC ditambah B.
Ya, jadi pergantian pasangan sebelumnya C dengan B menjadi C dengan A. Juga dengan yang contoh di bawah, AB tambah C berubah menjadi A ditambah BC. Ingat ya, untuk reaksi kimia tidak ada terbentuk unsur baru yang lain gitu ya, dan juga tidak ada pemusnahan unsur tersebut. Yang hanya adalah pergantian pasangannya saja. Ya, jadi unsurnya tetap sama, itu juga yang ada di dalam reaksi ini, yang berbeda hanyalah pasangannya saja. Di sini untuk reaksi tadi, reaksi redoks ini ya, Cu ditambah AgNO3, juga termasuk kepada reaksi penggantian tunggal. Ya, jadi sebelumnya nitrat berpasangan dengan Ag, menjadi nitrat berpasangan dengan Cu. Ini ada reaksi penggantian rangkap. Nah, ini penggantian rangkap berarti terjadi 2 kali penggantian pasangan ya. Contohnya tadi reaksi asam basa dari HCl dengan NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Jadi pergantian pasangan ya. H dengan Cl menjadi Cl dengan Na, kemudian OH dari Na menjadi OH dengan H, yaitu membentuk H2O. Jadi untuk reaksi-reaksi yang umum terjadi itu biasanya reaksi penggantian pasangan ya. Jadi nanti pada saat kalian diberikan suatu reaksi kimia ya, zat AB tambah dengan CD kira-kira akan menghasilkan apa? Nah, itu bisa kalian kira-kira dengan mengganti pasangan antar kation dan anionnya. Ini reaksi metatesis, reaksi pengendapan juga itu termasuk reaksi metatesis, termasuk juga reaksi penggantian rangkap atau penggantian ganda. PbNO3 2 kali ditambah dengan Ki menghasilkan Pbi2 ditambah 2 KNO3 ya, sama dengan video yang saya berikan sebelumnya. Ada reaksi netralisasi juga reaksi asam basa, reaksi pembentukan gas juga termasuk kepada reaksi metatesis. Nah, yang paling penting diingat adalah ciri-ciri dari reaksi kimia tadi ya, terjadinya perubahan warna, terjadinya pembentukan gas, terjadinya pembentukan endapan, dan juga terjadinya perubahan suhu. Nah, ini untuk prosedur percobaan ya. Kita masuk ke prosedur, itu ada reaksi pengendapan dan juga reaksi menghasilkan gas dan reaksi redoks. Oke. Jadi di sini diberi label A1, A2, A3, A4, dan A5. Masukkan 10 tetes 0,5 CaCl2 ke dalam tiap tabung. Kemudian masukkan zat di bawah ini masing-masing 10 tetes pada tiap tabung. Oke, ini ada 5 ya. Saya mau ada satu orang yang menjawab satu soal dulu saja ya, yang A, yang nomor 1 ini. Agar nanti pada saat melakukan praktikum kalian sudah bisa menuliskan reaksi untuk yang kedua, 3, 4, dan 5. Oke, saya ingin kalian coba dulu untuk reaksi yang pertama. Ada yang mau mencoba? Bagaimana reaksinya? Alur reaksinya, Ibu maksudnya? Ya, reaksinya. Ada yang bisa menuliskan bagaimana persamaan reaksinya? Untuk yang nomor 1. Ibu, aku mau, Bu. Oke, siapa namanya ini? Avanin, Bu. Maaf, tidak muncul di nama saya. Oke, Avanin boleh? Jadi Mg
Kalau menuliskan persamaan kimia tadi apa? Dari reaktan dulu ya, kemudian produknya apa? Oh, Ini tadi reaktannya reaktannya apa? Ya, CaCl2. CaCl2. CaCl2 plus MgSO4. MgSO4. Kemudian MgCl2 menjadi MgCl2, Bu. Menghasilkan MgCl2 plus CaSO4. plus CaSO4. Oke, sudah? Iya, Bu, sudah. Sudah. Oke, yang lain bagaimana? Ada tambahan atau ada koreksi kira-kira dari persamaan reaksi ini? Disetarakan, Bu. Disetarakan. Oke, coba disetarakan. Mana penyetaraannya? Mg-nya di MgSO4 depannya tambahin 2. Tambah 2. Oke. Sama MgCl2 juga ditambahin 2. Tambahin 2. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, ini dari Dini. Yang lain bagaimana? Apa ada yang sama atau ada yang berbeda? Tadi diperhatikan ya pada saat menuliskan persamaan reaksi kimia ya, tadi saya jelaskan di awal, kita tuliskan dulu reaktan kemudian produk yang terbentuk, kita setarakan. Kira-kira ini sudah setara atau belum? Kita lihat ya, di sini Ca-nya 1, di kanan juga ada 1. Boleh menambah. Cl-nya di sini 2. Oke, boleh, silahkan. Ini Bu yang CaCl2 dikalikan 2. CaCl2 dikalikan 2. Oke. Ada lagi? Bentar Bu. Bentar. Oke. Soalnya kan di kiri CaCl2. Di kanan soalnya ada 4. Terus Mg-nya 2, Cl-nya 4. Ya Bu, yang sebelah kiri dikalikan 2 lagi, CaSO4-nya. Oh, kanan maksudnya? Ya Bu. Ya, ini dikali 2. Oke. Ada lagi? Oke, terima kasih Ilham. Oke, yang lain ada lagi? Tahu sama semua dengan temannya yang tadi menjawab? Ibu, boleh gitu? Boleh. Sebenarnya Dengan siapa? Arfa dulu. Oke, Arfa. Sebenarnya nggak usah disetarain, udah setara sih, Bu. Iya, Soalnya ya, itu benar. Ya, jadi ya makanya tadi saya nunggu-nunggu nih ada yang menjawab. Oke ya, jadi tadi sebenarnya tidak perlu disetarakan ya. Kita hilangkan saja 2 semua ini ya, hilangkan 2. Sama saja kan artinya. Itu ya. Jadi tidak perlu disetarakan karena sudah sama ininya. Jumlah atom di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan seperti ini gitu ya, setelah terlanjur menuliskan ada 2, 2, 2, di sini juga 2, maka koefisiennya bisa dibagi ya dengan angka yang sama. Dibagi 2 saja, maka ini tidak ada, ini coret, ini juga dicoret ya. Ibu kalau misalnya nanti dituliskan ada 2-nya bagaimana, salah atau benar? Kalau kita lihat dari penulisannya kan dengan tidak menambahkan koefisiensinya dia sudah setara ya. Di Ca di kiri 1, di kanan juga ada 1, Cl di kiri 2, di kanan juga ada 2 ya. Mg 1, kanan 1,
Kemudian SO4 di sini 1, SO4 juga di sini ada 1. Ya, jadi sudah setara kiri dan kanannya. Kemudian ada lagi yang perlu tambahkan dalam persamaan reaksi kimia ini? Atau sudah cukup? Wujudnya ya, Bu. Wujudnya, Ibu. Nah, wujudnya atau fasanya. Oke ya, jadi jangan lupa ya, sudah menuliskan reaktan, ada produknya, sudah disetarakan, sudah aja gitu ya. Jadi ada satu lagi yang perlu ditambahkan adalah fasanya ya. Karena kan tadi kita mereaksikan reaktan, kita bisa melihat perubahannya apa ya, terbentuk gas kah, terbentuk endapan kah, atau bagaimana. Oke, CaCl2 di sini, fasanya apa? Aqueous, Bu. Aqueous ya. Tahu dari mana aqueous? Larutan. Larutan, ya lihat di sini. Siapkan 5 tabung, masukkan 10 tetes, 0,5 molar CaCl2. Artinya di sini CaCl2 ini dalam bentuk larutan ya, karena kita menambahkannya dalam bentuk tetesan gitu. Sekarang MgSO4 juga. Fasanya apa? Aqueous juga, Bu. Aqueous juga ya, aqueous juga. Dia menghasilkan MgCl2 ditambahkan dengan CaSO4. Oke, coba dicek lagi tadi di tabel kelarutan di halaman berapa tadi ya? 22. Tadi di halaman 22, coba dicek di modulnya. Kira-kira dari MgCl2 dan CaSO4 ini apakah ada yang menghasilkan endapan atau tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Endapan apa? CaSO4. CaSO4 ya. Jadi fasanya? Solid. Kalau menghasilkan endapan, solid. Oke. MgCl2-nya? Liquid. Liquid. Aqueous. Aqueous ya, aqueous ya. Jadi dia tadi terlarut ya. Jadi dari CaCl2 tambah MgSO4 menghasilkan MgCl2 tambah CaSO4 endapan ya. Jadi nanti pada saat kalian melakukan reaksi ini, reaksi yang pertama, nah itu akan terbentuk endapan CaSO4 ya. Jadi kalau tidak ada endapan berarti kemungkinan ada kesalahan pada saat melakukan prosedurnya. Nah, itu juga dengan yang nomor 2, 3, 4, 5, saya harapkan kalian sudah bisa menuliskan ya kira-kira persamaan reaksi kimia yang lengkapnya seperti apa, kemudian kira-kira apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Oke, jadi ini untuk percobaan reaksi kimia yang reaksi pengendapan. Lanjutkan untuk yang reaksi menghasilkan gas di sini. Juga nanti spatula. Masukkan seujung spatula baking soda ya, atau natrium hidrogen karbonat atau natrium bikarbonat ke dalam tabung B1. Kemudian tambahkan 20 tetes asam cuka CH3COH. Amati dan catat hasil pengamatanmu. Oke, untuk reaksi yang pertama. Kira-kira reaktannya berwujud apa? NaHCO3-nya solid, Ibu. Ya, benar. NaHCO3-nya solid. Yang CH3COH-nya liquid, ya. Benar. Ini siapa yang menjawab? Anissa, Bu. Anissa, oke ya. Jadi, dari prosedur kita bisa menebak sebenarnya ya, itu fasanya apa ya. Apalagi untuk yang reaktan-reaktannya nih kita bisa tahu ya. Masukkan seujung spatula baking soda. Coba kita tahu seujung spatula itu tidak mungkin larutan ya. Tidak mungkin gas juga. Pasti ini adalah solidnya. Jadi NaHCO3 solid ditambahkan dengan 20 tetes asam cuka. Oke, berarti ini liquid ya, CH3COOH liquid. Kemudian nanti direaksikan terbentuklah produk. Ya, nanti kalian bisa kira-kira produk apa yang terbentuk. Karena ini menghasilkan gas, kira-kira ada clue tidak gas apa yang akan terbentuk?
CO2. Kalau ada CO2, Bu. CO2 ya, CO2. Ingat tadi ya kalau ada ion bikarbonat atau ion karbonat, jika dia direaksikan dengan suatu reagen kemudian dia menghasilkan gas, gasnya itu adalah gas CO2. Jadi kalian bisa menyetarakan persamaan reaksinya. Ini kedua ada masukkan potongan logam besi Fe kira-kira 2 cm kuadrat ke dalam tabung B2, tambahkan dengan 20 tetes 6 molar HCl, amati dan catat hasil pengamatan. Ini juga ya, logam besi otomatis dia adalah solid ya, padatan. Jadi Fe fasanya solid ditambahkan dengan HCl, di sini fasanya adalah liquid. Fasanya adalah aqueous ya, sorry, karena HCl itu sebenarnya adalah gas ya, gas kemudian dia dilarutkan menjadi aqueous atau aqueous. Nah, ini juga akan menghasilkan suatu gas. Kira-kira gas apa yang terbentuk? Dari logam ditambahkan dengan asam. Hidrogen, Bu. Ya, gas hidrogen ya, gas H2. Oke. Itu saya sudah berikan clue. Nah, nanti kalian bisa menuliskan persamaan kimianya yang lengkap. Ada reaksi redoks di sini. Kita akan melihat perubahan yang jelas ya, perubahan nilai logam seng di sini Zn dimasukkan ke dalam tabung diberi label C1, kemudian kita siapkan logam tembaga dimasukkan ke dalam tabung C kedua. Ya, jadi kita siapkan 2 tabung reaksi, yang satu berisi logam Zn, yang satunya lagi berisi logam Cu. Ditambahkan 30 tetes 6 molar HCl ke dalam masing-masing tabung, kemudian kita amati pengamatan. Nah, di sini di bawah ini saya tuliskan atau saya masukkan tabel tentang kereaktifan dari logam ya. Jadi di sini bisa dilihat dari atas ke bawah itu semakin tidak reaktif ya, artinya dia sukar bereaksi. Nah, di sini kita lihat dituliskan di sini ya, ini adalah metal ya yang reaktif dengan hidrogen. Jadi hidrogen ini adalah asam yang kita gunakan ya. Ini kita menggunakan asam, HCl adalah sumber dari hidrogennya. Jadi logam-logam yang ini ya, dari potasium sampai kepada timbal Pb itu dia reaktif dengan penambahan asam ya, HCl. Dia cepat bereaksi dibandingkan dengan logam di bawahnya ya, di bawah yang semakin sukar bereaksi. Nanti kalian bisa mengamati di percobaan tersebut ya, kalau dia sangat reaktif gitu ya untuk golongan logam-logam yang di atas ini, maka gas itu akan cepat terbentuk ya, reaksinya itu akan cepat terjadi. Tapi kalau misalnya untuk logam-logam yang less reaktif atau dia itu sukar bereaksi, maka reaksinya akan lambat ya, lambat. Jadi lambat terbentuknya gas tadi. Nah, itu bisa diamati pada saat kalian melakukan percobaan. Nah, kita bisa membuktikan dari teori ini apakah benar teori ini gitu ya. Nah, kita lihat dari percobaan nantinya. Jika kita tambahkan tadi ada logam Zn ya. Zn di sini termasuk golongan yang reaktif, dia cepat bereaksi dengan HCl. Dan ada Cu tembaga, dia masuk kepada logam-logam yang less reaktif, artinya dia tidak cepat bereaksinya dengan si hidrogen. Nah, bisa kelihatan di percobaannya mana reaksi yang cepat, mana reaksi yang lambat. Nah, kira-kira inilah nanti yang akan dilakukan di percobaan kedua mengenai reaksi kimia. Apa ada pertanyaan? Atau sudah dipahami untuk materi dari percobaannya? Ya, nanti di akhir akan diberikan kuis oleh asisten ya. Asisten ada yang bergabung di Zoom? Oh, sudah gabung. Oke, ya. Jadi nanti asisten akan memberikan kuis ya dalam bentuk Google Form. Dia akan di-share di
akan diberikan kuisnya. Jadi masih ada waktu untuk mempelajari lagi materi-materi yang tadi kita bahas atau kita diskusikan. Ada pertanyaan lagi terkait materi praktikumnya? Ibu, aku mau nanya. Oke, boleh. Siapa namanya? Intan Anissa. Oke, Intan, kenapa? Itu kalau yang prinsip, kan itu ada reaksi kimia sama reaksi redoks. Nah, ditulis pengertiannya gitu nggak? Reaksi kimia yaitu itu tulis. Ya, boleh. Jadi kalau prinsip sebenarnya apa yang kalian pahami dari reaksi kimia itu ya, apa yang terjadi di reaksi kimia itu, kemudian apa yang terjadi di reaksi redoks. Bisa kalian tuliskan juga jenis-jenis dari reaksi kimianya. Ya. Di prinsip di sini kenapa saya tuliskan ada prinsip agar kalian bisa mengetahui dengan dengan jelas gitu ya gambaran umum dari percobaan yang akan dilakukan itu prinsipnya seperti apa. Contoh dari reaksi kimia, ada reaksi penggantian, kemudian ada reaksi pembakaran, ada reaksi kombinasi, ada reaksi penguraian, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian tuliskan di prinsip percobaan. Ada reaksi redoks, apa ciri khas reaksi redoks, apa yang terjadi dalam reaksi redoks, itu kalian tuliskan dalam prinsip percobaan. Kalau jadi yang diskusi awal, tidak terlalu panjang ya, setengah ya. Kalau yang diskusi awal ditulis juga nanti. Tidak. Jadi diskusi awal ini hanya membantu kalian memahami teorinya. Ya, misalnya tadi prinsipnya adalah reaksi redoks. Misalnya reaksi redoks itu adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi penambahan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Misalnya kalian tuliskan di prinsip. Itu prinsipnya. Teorinya kan tadi panjang ya. Bilangan oksidasi itu adalah apa, kemudian bagaimana contohnya, bagaimana kita bisa menentukan bilangan oksidasi tersebut, itu masuk kepada teorinya. Nah, jadi di sini saya minta tidak teorinya yang dijelaskan, tapi prinsipnya saja atau inti dari materi ini itu apa. Oke Bu, baik, terima kasih. Ya. Contohnya lagi misalnya prinsipnya adalah reaksi asam basa misalnya. Jadi reaksi asam dan basa itu akan menghasilkan suatu garam dan H2O. Reaksi asam basa ini dikenal juga dengan reaksi netralisasi. Jadi itu prinsip. Kalau teorinya adalah asam menurut Arrhenius adalah bla 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 bla. Basa menurut ini adalah bla 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 bla. Nah, itu termasuk ke teorinya. Jadi di sini yang saya minta kalian tuliskan adalah prinsipnya saja ya. Jadi tidak teori yang dari awal sampai akhir dijelaskan, tidak. Baik Bu, terima kasih. Oke, kemudian ada tambahan lagi ya di sini untuk diagram alirnya. Saya minta untuk menuliskan seperti ini. Sebentar ya, ini saya share dulu. Sudah azan juga ya di sini. Oke, nah ini ya untuk bukan diagram alir, data pengamatan, maaf. Data pengamatan nanti tuliskan seperti ini prosedurnya ya. Jadi gambarkan tabung reaksi, kemudian tuliskan senyawa atau reaktan apa yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ini ditambahkan dengan larutan apa. Ya. Dan nanti pengamatannya reaksinya seperti apa, kemudian ini apakah terbentuk perubahan warna atau terbentuk endapan, terbentuk gas dan lain-lain. Nanti diisinya pada saat praktikumnya sudah dikerjakan. Ya, jadi di prosedurnya saya minta kalian untuk menuliskan seperti ini ya. Jadi bukan kata-kata misalnya CaCl2 tambah MgSO4, tapi gambarkan seperti ini ya. Ada tabung reaksinya, kemudian ada reaktan yang direaksikan. Itu juga dengan prosedur yang kedua, reaksi pembentukan gas. Tadi ada soda kue ya, NaHCO3 tambah CH3COOH. Kemudian reaksi yang kedua ada logam Fe ditambahkan dengan HCl. Itu juga dengan yang percobaan ketiga, reaksi redoks ya, logam Zn ditambahkan dengan HCl, logam Cu ditambahkan dengan HCl. Untuk yang pengendapan ini yang saya gambarkan yang nomor 1 tadi ya. Jadi dia ada 5, maka nanti kalian tuliskan ada 5 juga ya. Gambar yang seperti ini. Bisa dipahami untuk data pengamatan?
Bisa. Bisa, Bu. Ya, oke. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung, coba tanyakan dulu ke temannya ya, karena biasanya ada yang bingung atau ragu tapi malas bertanya ke teman, langsung WA dosen. Nah, saya pun kalau di WA malam-malam tidak akan cepat membalas ya, karena itulah waktu istirahat saya juga. Jadi kalau ada yang telat saya balas WA-nya malam, saya minta maaf karena saya tidak cek WA lagi pada saat malam hari ya. Jadi saya harap kalian bisa berkomunikasi dengan teman satu kelasnya. Jadi kalau ada yang paham, tahu, tolong dikasih tahu temannya yang belum tahu ya. Saya rasa sudah cukup untuk materi responsi percobaan kedua hari ini. Dari masing-masing PJ, apakah ada temannya yang tidak ikut responsi hari ini? Kalau kelas A, kayaknya tadi si Ervan ya, tadi dia sudah izin juga ke saya. Untuk Intan, ada 2 Intan ya di kelas B ya, kalau saya tidak salah. Iya. Nah, itu ada intern yang satu lagi itu bukan Intan, Anita, maaf. Anita yang di kelas A, Anita Febriani. Ada tidak Anita Febriani di sini? Tidak ada, Bu. Oh, sudah ditanyakan tadi kenapa? Oh, sudah keluar grup? Iya. Oh, tidak lanjut lagi kuliah? Iya, tidak. Oh, oke. Ada lagi tambahan yang lain? Hanya Anita Febriani saja? Iya, Bu, sudah. Itu aja. Dari kelas B juga tidak ada ya? Oke. Jadi kalau misalnya seperti ini kan jelas ya, jadi saya tidak lagi mencari tahu ini kenapa tidak hadir. Jadi kalau misalnya ada yang sakit ya, bisa langsung hubungi saya, Ibu saya izin sakit, lampirkan surat sakitnya. Oke, saya sudahi untuk materi hari ini, silakan istirahat dulu, asar. Kalau misalnya 15.30 terlalu cepat, saya jadi mundurkan ke 15.40 ya. 15.40 sampai pukul 16 kalian mengerjakan kuis yang terkait dengan materi responsi hari ini. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.